Halo guys, balik lagi dalam acara Sang Kiai kali ini, calon kiai ya maksudnya. Kali ini kita akan bahas tentang Dunning-Kruger toxicity ya. Jadi kalau kita sering ngomong tentang Dunning-Kruger ya, kayaknya kita akan melihat ada orang yang misalkan baru belajar, dia merasa pintar, terus kemudian dalam step-step kemudian dia akan menjadi wise pada waktunya gitu. Sayangnya perilaku penggunaan kata Dunning-Kruger yang biasanya ditujukan karena yang misalkan berlebihan ya, kayak misalkan itu bisa menghasilkan sifat yang toxicity ya. Jadi ya memang kadang-kadang kalau sesuatu yang berlebihan itu memang menghasilkan sesuatu yang toksik gitu. Misal kalau kita berargumen gitu, terus uh, dengan apa namanya kita menggunakan argumen metode ini metode itu gitu kan, menurut saya tidak setuju dengan ini karena ini gitu. Terus orang yang diargumenin, yang dikritik gitu nggak terima, terus biasanya dia akan ngomong tentang wah kamu kena Dunning-Kruger gitu. Saya pikir Dunning-Kruger ini digunakan di tempat yang salah ya, disalahgunakan gitu. Apa maksudnya? Jadi kayak sebuah perilaku yang dipakai, sebuah metode yang dipakai untuk mengelak ya, mengelak bahwa misalkan kita itu nggak punya argumen yang lebih bagus daripada kritik yang diberikan gitu, maka kita ngomong oh kamu Dunning-Kruger, kamu merasa pintar gitu kan ya. Jadi ada pembebalan dalam pikir ya, ada pembengkakan pola pikir ya. Padahal sebenarnya mungkin orang yang mengalami Dunning-Kruger itu adalah orang yang dikritik itu sendiri gitu ya, karena mungkin dia baru belajar tentang Dunning-Kruger gitu ya. Jadi seenaknya itu menggunakan ini apa namanya statement Dunning-Kruger. Kenapa ini bisa toksik gitu ya dalam misalkan dalam perdiskusian gitu ya. Kalau dikit-dikit Dunning-Kruger, dikit-dikit Dunning-Kruger gitu kan, itu uh, ad- ada hasrat ya untuk menghentikan orang lain itu berpendapat gitu ya. Sebenarnya ini juga masuk ke dalam sebuah pelanggaran ya, apa namanya, pelanggaran hak asasi manusia tentang kebebasan berpikir itu. Apa namanya, penggunaan Dunning-Kruger disalahgunakan ya sebagai metode untuk mengelak bahwa intelektual kita itu belum sampai untuk menanggapi argumen apa yang orang yang kritik kepada diri kita gitu. Jadi sebaiknya gimana gitu ya? Uh, Dunning-Kruger itu mungkin kita bisa lakukan ya ketika argumen kritik yang diberikan sama orang lain ke kita itu bisa sebelumnya itu dipaparkan bahwa kritikmu itu kurang relevan gitu, atau mungkin misalkan kamu miss tentang ini itu gitu ya. Baru mungkin di belakangnya kamu mungkin kena Dunning-Kruger ya. Jadi saya pikir mengatakan Dunning-Kruger itu terkadang itu ada tendensi untuk menunjukkan ini apa namanya superioritas kita pada pengetahuan gitu. Jadi merasa bahwa diri kita itu berpengalaman gitu ya, merasa bahwa diri kita itu jago juga gitu. Jadi apa namanya, kita mengatakan orang lain itu Dunning-Kruger gitu. Oke, itu saya pikir ya penggunaan kata Dunning-Kruger dalam diskusi ilmiah kalau bisa itu dikurangi karena saya pikir itu sangat ini apa namanya ya, pengecut sekali ya, pengecut sekali dalam misalkan kita berdiskusi membahas sesuatu gitu ya, padahal kita misalkan inginnya itu membahas topik A gitu ya, malah jadi membahasnya itu topik yang sifatnya itu personal gitu ya. Oh kamu kena Dunning-Kruger banget, itu kan menembak ke arah personal gitu ya. Nah itu saya pikir penggunaan Dunning-Kruger itu harus digunakan dengan bijak gitu ya. Kalau misalkan kita bahasnya tentang psikologis gitu ya, apa namanya, keluhan psikologis pada seseorang gitu ya, mungkin menggunakan Dunning-Kruger itu masih boleh gitu. Tapi ya kayak misalkan kita
ngomong orang gila dalam konteks medical ya, apa misalkan kalau kita diskusi medical psikologis gitu ya, mungkin kita oke ya, tapi kalau kita mengatakan orang gila dalam konteks mungkin merendahkan atau tendensi untuk menunjukkan bahwa kita itu lebih superioritas daripada yang kita ajak bicara, saya pikir itu uh, bentuk kriminalitas. Oke. Nah, oke, itu sekian dari saya. Uh, Bijaklah dalam menggunakan kalimat Dunning-Kruger gitu. Nggak semua pembahasan itu sifatnya itu psikologis gitu ya. Jadi misalkan kita bahas politik, tiba-tiba Dunning-Kruger apa kaitannya gitu kan ya. Nah, kan dari bahasannya topiknya jadi misalkan teknologi, kok bahasannya jadi topik personal orang gitu ya. Topiknya jadi gosip gitu kan. Kan itu menjijikan ya.